Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ngelion. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membuat kontrak kuliah ya. Kita sudah lihat dulu sekilas kontrak kuliah seperti ini. Pertanyaan 1, petinjau soal yang seperti ini gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita akan balik lagi Bu. Kita akan membuat yang namanya daftar hadir. Nah, daftar hadir itu seperti apa sih? Oke, pastikan Ibu mode editnya masih nyala ya di sini. Masih nyala, jadi bisa muncul yang namanya tambah aktivitas, itu kan sumber dan lain sebagainya. Oke. Sini kita biasa kita Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Ibu mau membuat sesuatu, pastikan mode editnya nyala, lalu sudah ada ya tertera di sini namanya tambah aktivitas. Nah, seperti itu. Kita klik, nah semuanya bisa di sini. Nah, ini yang direkomendasikan oleh tim IT, atau misal bisa klik semua. Nah, kalau semua ini ada banyak, dan juga misalkan Bapak Ibu mau request ada tambahan ini, tuh bisa saja request ke tim IT-nya. Oke, kita sekarang fokus ke kehadiran. Kehadiran diklik. Nah, ini dia. Kehadiran boleh Bapak Ibu diganti, misalkan presensi atau misalkan absensi, silahkan diganti. Nah, di sini misalkan kita kasih deskripsi, silahkan lakukan presensi mandiri untuk setiap pertemuan. Oke. Nah, kenapa saya bilang setiap pertemuan, Bu? Karena sama seperti sebelumnya, Bu. Jadi di sini kehadiran itu hanya sebuah wadah untuk menampung beberapa pertemuannya, seperti itu. Nah, ini seperti biasa kita tampilkan dalam deskripsi, simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini di kursus ini kita klik. Nah, kita klik kehadiran seperti biasa. Nah, di sini Bapak Ibu masih kosong. Ini masih kosong. Kalau misalnya kita ke sebelah gitu kan, ke yang sebelah lagi, ini masih kosong. Nah, lalu gimana cara kita nambahinnya? Nah, lihat sebelahnya Ibu. Bapak Ibu lihat ada tambah sesi. Nah, di sini ada tambah sesi. Klik aja tambah sesi, Bu. Nah, di sini jenisnya apa? Dia jenisnya ke semua siswa. Maksudnya mahasiswa kita gitu kan bisa mengakses ini. Nah, dimulai dari kapan Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini kalender. Nah, Bapak Ibu mau sampai kapan? Gitu kan? Nah, misalkan di sini tanggal 18. Misalkan kita dari tanggal 18. Nah, jamnya jam berapa Bapak Ibu? Misalkan jam 13 sampai jam 14.20 lah, kita genepin aja. Nah, lakukan deskripsi lagi seperti biasa. Apa namanya? Silahkan lakukan presensi mandiri. Nah, di sini deskripsi ini akan terus berulang Ibu, nanti akan berulang sebanyak sesi yang akan kita buat gitu. Nah, di sini ada namanya multisesi. Maksudnya multisesi ini adalah pertemuannya. Nah, pertemuannya kita buat di sini ulangi sesi, Bu. Ulangi sesi di atas sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu misalkan ngajar mata kuliah tadi apa ya? Jaringan komputer ya. Jaringan komputer ini di hari apa? Misalkan di hari apa dulu gitu kan. Jam yang sudah kita tentukan jam 18. Nah, misalkan jam 13, maaf. Nah, misalkan tadi kita di hari Rabu. Nah, karena sekarang hari Rabu gitu kan, Wednesday, Rabu. Kita langsung ke Rabu. Nah, di sini ada namanya ulangi setiap kapan, Bu? Setiap 1 minggu sekali. Nah, jangan misalkan Ibu 9, 15, 16, enggak 16 kali. Kalau 16 minggu sekali ya, Bu, berarti dia akan cuma 1 kali doang loopingnya. Nah, tapi kalau ngulangnya setiap minggu sekali, nah dia akan looping setiap minggu satu, seperti itu. Nah, di sini diulangi sampai kapan? Nah, contoh aja deh, di sini saya ngulanginnya sampai 9 Oktober saja ya. Nih, saya akan buat sampai 9 Oktober. Nah, kita ganti Oktober sampai tanggal 9. Tahunnya 2024. Nah, dan juga di sini pentingnya lagi, izinkan mahasiswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri.
Nah, izinkan Bu, jangan sampai enggak. Kalau maksudnya gini, kenapa enggak? Ibu kalau enggak berarti Bapak Ibu berarti akan absen manual. Mahasiswanya tidak akan absen sendiri, tapi Bapak Ibu yang merekordnya. Nah, itu misalkan Bapak Ibu senang merekod sendiri tapi tidak percaya dengan mahasiswa, bisa seperti itu. Nah, bisa, tapi jangan juga men-checklist ini Bu, yaitu adalah allow student to update known as attendance. Jadi jangan sampai dia bisa merubah catatan dari hasil presensinya. Jangan sampai di checklist. Ini saya peringatin, jangan sampai di checklist. Oke. Lalu buka sesi lebih awal. Nah, misalkan Ibu tadi di sini mata kuliah jam 1 siang gitu kan. Nah, misalkan mau 5 menit lebih awal. Nah, itu bisa. Atau misalkan 5 minggu lebih awal bisa, tapi kita nggak 5 minggu, kita 5 menit saja. 5 menit lebih awal. Ceritanya biar mahasiswa bisa absen sendiri. Nah, misalkan Ibu juga nggak percaya sama mahasiswa, Ibu bisa namanya pakai kata sandi. Ini nggak saya rekomendasikan, tapi silahkan kalau Ibu mau pakai. Saya tidak akan memberikan demo untuk yang ini. Bisa kata sandi acak gitu kan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, juga bisa menggunakan QR code, nanti mahasiswa tinggal scan saja barcode-nya seperti itu. Ini juga ada putar QR code kalau mau, tapi kalau enggak usah. Lalu ada secara otomatis memilih status tertinggi yang tersedia. Nah, ini perlu Bapak Ibu ya. Maksudnya kenapa status tertinggi gitu kan? Maksudnya misalkan sudah ada yang absen, dia akan absen. Nah, si A absen duluan, nanti si B absen lagi, dia akan paling atas lagi, paling atas lagi. C absen lagi, paling atas lagi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kita checklist aja di sini, lalu klik tambah. Nah, di sini, oke, ada yang salah katanya. Oke, tanggal sesi sebelum, nah, hingga sesi baru. Nah, ini tidak dapat diakses, nggak boleh katanya, kata dia. Tanggal sesi sebelum tanggal mulai kursus. Nah, ternyata kursus ini mulai tanggal 19 Bapak Ibu. Berarti bukan 18. Kalau tanggal 19 tadi saya lupa setting, berarti di sini tanggal 19 hari Kamis. Nah, nih 19. Kita berarti ganti aja di sini tanggal 19 jam 1. Berarti bukan hari Rabu tapi hari Kamis sampai 10 Oktober. Kita anggap seperti itu. Nah, oke. Kita lihat lagi bawahnya ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Oke, kita tambah lah. Oke, sudah. Nah, di sini dibuat adalah 4 sesi yang telah dibuat. 4 sesi adalah 4 pertemuan. Seperti itu. Nah, ini 4 sesi berarti nanti ada di 19, 26, 3 dan 10. Ya, betul. Nah, jamnya jam 1 siang sampai jam 2:30 lah. Nah, untuk semua. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat secara mingguan. Nah, ini kalau mingguan. Nah, kelihatan mingguan atau misalkan bulanan. Nah, dalam sebulan gitu kan, di bulan September, yang ini bulan Oktober. Misalkan harian, nanti dia 1 Oktober, oh nggak ada 1 Oktober. Masa lalu misalkan, oh nggak ada. Semuanya, nah inilah tipenya adalah semuanya. Seperti itu. Bapak Ibu juga di sini bisa absen mandiri. Maksudnya misalkan mahasiswanya ada yang sakit kan tidak bisa absen gitu kan, walaupun bisa di rumah, saya izin sakit. Nah, lakukan presensi di sini. Klik presensinya gitu kan. Nah, di sini hanya ada satu mahasiswa yang saya masukkan. Nah, dia ini termasuk apa? H, hadir. Gitu kan. I untuk izin, S untuk sakit, A untuk alfa. Nah, seperti ini bisa. Misalkan ada catatannya, misalkan sakit, sudah ada surat keterangan dokter. Nah, misalkan gitu ya. Nih, tapi kita nggak usah dulu. Oh ya, nanti kalau sudah juga misalkan Ibu bisa bisa unggah juga CSV misalkan. Nanti ada format CSV-nya gitu. Nah, kita back dulu aja. Kita nggak usah melakukan presensi dulu di sini. Kita coba lihat lagi ke pelatihan. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat yang namanya kontrak kuliah dan juga kehadiran di sini. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.